Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengar Yesus dengan penuh minat. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, dalam perjalanan menuju tanah terjanji, secara khusus ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, mereka menyadari langkah demi langkah, setahap demi setahap, betapa Tuhan menyertai mereka sekalipun mereka jatuh dalam dosa. Dalam sastra-sastra kebijaksanaan, hal itu dikisahkan. Sembuhnya Tobit tua dari kebutaannya adalah lambang, simbol dari kasih Allah sekaligus gambaran iman umat manusia. Sesuatu hal yang tak mungkin toh menemukan jalan keluarnya. Pada waktu itu ditemukan empedu ikan untuk menyembuhkan mata Tobit tua. Kadangkala manusia meminta pertolongan Tuhan ketika sudah merasa tidak sanggup lagi, merasa tidak kuat lagi. Berbeda dengan Tobit tua, dalam penderitaannya dia terus-menerus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita mengimani Yesus sebagai anak Allah, hal itu menunjukkan bahwa Yesus dari sisi kemanusiaan memang dalam silsilah sebagai anak Daud. Tetapi Yesus sendiri lebih daripada anak Daud, karena dia sesungguhnya anak Allah. Injil hari ini mau mengatakan bahwa sejarah keselamatan tidak pernah putus dari sisi manusia. Meskipun manusia berdosa, manusia tetap diselamatkan Allah. Dan dari sisi Allah sendiri, Allah terus-menerus menawarkan keselamatan kepada manusia. Yesus adalah penyambung antara Allah dan manusia. Dia anak Daud, tetapi dia sekaligus anak Allah. Kalau kita mengimani dia, maka kita semua adalah anak-anak Allah,
putra-putri Allah karena kita mengimani Yesus dan boleh selalu memanggil Allah sebagai Abba, sebagai Bapa kita yang penuh belas kasih. Mari kita memahami peristiwa hidup kita secara dalam, bahwa dalam situasi sulit apapun, pun dalam penderitaan, kita memahami Allah ingin menyelamatkan kita. Semoga kita dibebaskan dari kebutaan hidup, supaya bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa mengasihi aku, akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Begitu janji Tuhan dalam bait pengantar Injil dari Yohanes 14 ayat 23. Kita satukan